Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiki Purwati dan teman saya Melati. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang lingkungan basis data. Yang mana subbab pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang komponen basis data. Komponen basis data tersebut terdiri atas 9 komponen, yang mana yang pertama adalah basis data. Basis data adalah sebuah koleksi data yang saling terkait dan dapat dimanfaatkan bersama yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna dalam organisasi ataupun perusahaan. Yang kedua itu ada DBSM atau basis eh, atau data base system management, yang mana itu adalah perangkat lunak yang berisi data tersimpan dengan pengguna sistem yang berfungsi untuk memuat, memelihara, dan menyediakan akses basis data yang dikendalikan administrator basis data. Yang ketiga itu ada repository. Repository ini adalah penjelasan rincian untuk semua data maupun hubungan antar data yang disusun dari serangkaian metadata yang penting untuk mengelola basis data serta komponen lain di sistem informasi. Yang keempat itu ada program aplikasi. Teman-teman semuanya pasti sudah tahu program aplikasi itu apa. Program aplikasi itu adalah program komputer yang digunakan untuk membuat ataupun memelihara basis data kepada para pengguna. Yang keenam itu ada data dan administrator basis data. Ini adalah yang terdiri dari seseorang atau tim yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keseluruhan sumber data. Yang ketujuh itu ada computer aided software engineering atau CAS. Ini adalah alat bantu untuk proses perancangan program basis data dan aplikasi. Dan yang kedelapan itu adalah pengembangan sistem. Pengembangan sistem ini terdiri dari seseorang atau tim yang bertugas sebagai penganalisis pemrogram untuk merancang program aplikasi baru. Dan yang ke-9 itu adalah pengguna akhir. Pengguna akhir itu adalah satu orang atau lebih yang akan menambah, menghapus, memodifikasi data serta menerima atau meminta informasi dari basis data yang harus disalurkan melalui DBSM. Materi selanjutnya itu ada kategori dalam aplikasi basis data. Kategori dalam aplikasi basis data ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, basis data pribadi, yang kedua basis data workgroup, yang ketiga basis data departemen atau divisi, yang keempat basis data perusahaan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang basis data pribadi. Basis data pribadi ini adalah rancangan untuk memenuhi kebutuhan satu orang saja. Yang mana basis data ini untuk menyimpan kelengkapan data pribadi teman kita atau orang lain yang bisa kita operasikan menggunakan PC atau komputer pribadi atau laptop, atau yang sekarang kita gunakan itu adalah gadget. Yang mana ada contoh dari basis data pribadi itu seperti gambar 2.2 di halaman 26. Ini merupakan suatu basis data pribadi punya teman kita yang bisa kita simpan. Di sini ada data mahasiswa bimbingan akademik. Dan di situ kita bisa mengisi data-datanya dan kita bisa menyimpannya sendiri. Dan selanjutnya itu ada basis data workgroup. Basis data workgroup ini yang terdiri dari tim kecil yang beranggotakan dari 25 orang untuk mencapai proyek atau aplikasi tertentu. Di sini ini basis data workgroup ini bekerja sama. Berarti kita dapat melihat perbedaannya antara basis data pribadi dan basis data workgroup. Basis data pribadi ini hanya digunakan oleh satu orang saja, sedangkan yang workgroup ini dari 25 orang. Di sini harus ada kerjasama. Contohnya itu sebuah proyek konstruksi.
atau dalam penggunaan aplikasi komputer basis data. Dan selanjutnya itu ada basis data departemen atau divisi. Departemen itu adalah unit fungsional dalam sebuah perusahaan, sedangkan divisi ini adalah unit administrasi yang lebih besar dari departemen. Yang departemen ini terdiri dari 25 orang atau sampai 100 orang, sedangkan yang divisi ini lebih besar dan bisa 4 kali lipat dari departemen tersebut. Maka basis data departemen atau divisi adalah basis data yang dirancang untuk mendukung berbagai fungsi dan kegiatan dari departemen atau divisi tersebut. Kita ambil contoh dari departemen itu adalah departemen kepegawaian. Maka di dalam departemen kepegawaian ini mereka bisa melihat tentang riwayat pekerjaan, keterampilan, dan tugas yang akan dilakukan oleh pegawai tersebut. Di sini nampak perbedaan antara basis data pribadi, basis data workbook, dan basis data departemen dan divisi. Dan ada satu lagi basis data tentang perusahaan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Melati. Yang keempat, sistem basis data perusahaan, yaitu basis data yang cakupannya adalah keseluruhan organisasi atau perusahaan yang bertujuan untuk mendukung operasi dan pengambilan keputusan pada level organisasi. Selama 2 dekade terakhir ini, sistem basis data perusahaan telah berevolusi sehingga membawa perusahaan pada tingkat yang lebih terintegrasi dalam bentuk yang pertama, sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP, yaitu hasil evolusi dari perencanaan MRP dan proses manufacturing sehingga menjadi sistem MRP2 yang dilengkapi dengan jadwal penjualan dan distribusi produk. Yang kedua, data warehouse. Dia menyediakan peluang atau kesempatan kerja dengan data historis dalam rangka mengidentifikasi pola, tren, dan jawaban atas pertanyaan strategi bisnis lainnya. Yang kelima, basis data yang web enable, yaitu basis data yang beroperasi mudah dijangkau dengan fasilitas internet, jangkau jaringan kelas dunia yang dengan mudah menghubungkan pengguna ke berbagai platform antarmuka yang dikenal sebagai web browser. Evolusi sistem basis data. Yang pertama tahun 1960. Pada tahun ini Charles Bachman mendesain generasi pertama DBSM, yaitu penyimpanan data terintegrasi. Dasar model data jaringan dibentuk lalu kemudian distandardisasi oleh Conference on Data System Language atau CODASIL. Lalu pada akhir tahun 1960 IBM juga mengembangkan sistem manajemen informasi DBSM atau IMS yang dibentuk dari representasi data pada kerangka kerja, yaitu model data hierarki. Yang kedua tahun 1970. Pada tahun ini sistem manajemen basis data mulai merambah ke dunia bisnis maupun politik. Pada saat itu pengembangan sistem basis data mengadopsi model arsitektur sistem basis data generasi pertama, yaitu sistem basis data yaitu relasional, jaringan, dan hierarki. Tiga pendekatan tersebut banyak diaplikasikan meskipun para administrator banyak mengeluhkan sulitnya akses data dengan berdasarkan persyaratan tertentu dengan navigasi yang penuh. Yang ketiga tahun 1980, model relasional dikembangkan oleh F. Chod yang dikenal sebagai generasi kedua DBSM yang diterima sejak tahun 1980.
Dengan model relasional tersebut, semua data dipresentasikan dalam bentuk tabel dua dimensi yang terdiri atas baris dan kolom. Dengan demikian, model relasional menyediakan kemudahan akses untuk para non-pemrograman dan mengeliminasi salah satu kesulitan generasi pertama sistem basis data, yaitu akses data. Yang keempat tahun 1990. Yang keempat tahun 1990. Pada permulaan tahun 1990 banyak sistem basis data yang dikembangkan. Penelitian sistem basis data meliputi bahasa query dan powerful, model data yang lengkap, serta penekanan pada dukungan analisis data yang kompleks dari semua organisasi. Yang kelima tahun 2000. Menjelang tahun 2000-an, aplikasi berbasis objek mulai berkembang sehingga turut mempengaruhi perangkat lunak DBSM, dimulai dengan munculnya Visual The Best, kemudian Visual Fox Pro, lalu Delphi. Bahkan pencipta Delphi malah menyediakan akses ke berbagai format file basis data untuk menciptakan software aplikasi yang melakukan pengolahan data dari file database. Kesimpulan yang dapat diambil, aplikasi basis data bisa dikategorikan sebagai basis data pribadi, workgroup, departemen atau divisi, perusahaan, dan web enable. Wajib bagi perusahaan untuk mengadopsi konsep basis data untuk mengolah data dan informasi, serta mempersiapkan sejumlah komponen utama yang penting demi keberhasilan aplikasi basis data dalam mencapai tujuan perusahaan. Ada 9 komponen utama, yaitu basis data, DBSM, repository, program aplikasi, antarmuka pengguna, administrator data dan basis data, pengembang sistem, peralatan cache, dan pengguna akhir. Sistem manajemen basis data diperkenalkan pada tahun 1960 dan terus berkembang sampai dekade berikutnya.